Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Beberapa bulan terakhir, kamu bisa melihat YouTuber seperti Bang Fish, Iqbalisda, Bos Bos Q, sampai Esa Vlog selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan ini sejak skrip dibuat, membahas atau meliput ikan cana. Bahkan sekitar seminggu yang lalu, Bang Fish dan Fajar Arif sempat hunting cana barca ke kota metropolitan alias Jakarta. Berbekal dua orang yang kalau kita lihat bersahabat dekat, yang sepertinya ingin menambah gacoannya rela untuk keliling Indonesia. Dan jika kita melihat di video yang diupload, kedua orang tersebut sukses menyambangi markas Badivis dan juga Gocomania. Belum lagi mungkin ada lagi tempat yang tidak terpublish. Di sisi lain, Iqbalisda juga sempat menyambangi salah satu pemilik cana barca terbesar di Indonesia yang berada di Bandung, di mana Bandung biasanya dikenal dengan cana seperti Auranti. Cana barca yang disambanginya pun gak main-main, panjangnya mencapai 70 cm. Mungkin orang dengan sensitivitas yang cukup tinggi akan merasakan, ada apa ini dengan cana barca? Cana barca yang dari dulu sudah dikenal, hanya saja makin ke sini pamornya mulai naik dan mencuat ke atas, mengibaskan ekornya yang lebar dan siripnya yang tinggi. Menarik perhatian kita dari awalnya di Cana Maru, Auranti, Blue Pulchra, sampai Asiatica, pindah ke Cana barca. Sebenarnya apa sih yang membuat ikan Cana barca ini menarik? Kalau ngomongin soal menarik, pastinya tidak jauh-jauh dari sesuatu yang bisa jelas terlihat, yaitu bentuk tubuh dan juga warna. Bentuk tubuh ikan Cana barca sebenarnya juga mirip sih seperti ikan-ikan gabus pada umumnya. Namun yang sedikit membedakan adalah bagian sirip dan ekornya yang lebih lebar. Kalau kamu ngelihat ekor dan sirip Cana barca punya beberapa orang, ikan ini berasa cupang ngedok versi jumbonya. Ditambah karakter Cana barca yang berenang secara kalem dan elegan. Selain itu, bentuk fisiknya juga. Ikan Cana barca punya keelokan dari warnanya pula. Warna dari ikan Cana barca sendiri sebenarnya cukup mencolok, terutama ketika warnanya ini benar-benar perform. Kalaupun tidak benar-benar perform, aura-aura eksotisnya pun masih terasa. Dan ternyata ada satu lagi hal yang membuat ikan Cana barca itu menarik juga, yaitu ketika dikasih makan. Beberapa waktu yang lalu, Irfan Hakim sempat memberi makan langsung Cana barca. Meskipun kalau tidak salah bukan hand feeding, tetapi masih pakai bantuan alat. Setidaknya ini melambangkan Cana barca penurut dan enak untuk diajak berinteraksi dengan manusia. Saat dicermati, Cana barca yang melahap makanan pun juga lebih kalem. Ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan ikan cana lainnya yang mungkin akan maruk, rusuh, dan agresif ketika dikasih makanan di dekatnya. Mulai dari agresif yang sampai loncat-loncat, bahkan ada yang sampai kebablasan menabrak kaca saking semangatnya menyambar makanan yang diberikan oleh majikannya. Kombinasi yang apik mulai dari bentuk tubuh, warna, sampai dengan caranya memberi makan tentu membuat Sultan meliriknya matanya ke Cana barca. Harga ikan Cana barca sekarang. Harga ikan Cana barca sekarang sebenarnya juga udah mulai bervariasi. Ada yang di bawah harga pasar karena kecacatan fisik, ada juga yang harganya di atas rata-rata pasar karena kualitasnya yang bagus. Di video Bang Fish bersama Fajar Arif dan Badivis, bisa diketahui kalau harga ikan Cana barca tidak selalu pasti 1 cm senilai 1 juta rupiah. Ada yang mungkin 1 cm-nya bisa dinilai lebih dari 1 juta rupiah. Karena semua balik lagi kepada kualitas dari ikan tersebut. Apalagi jika mungkin Cana barca yang dimiliki oleh Fajar Arif, patokan 1 cm seharga 1 juta rupiah mungkin jadi kurang relevan. Ataupun sebaliknya, jika kita melihat di marketplace, sebut saja Tokopedia, ada yang menjual Cana barca miliknya dengan panjang 30 cm yang harganya hanya 20 jutaan rupiah saja. Ya memang sih, 20 juta rupiah bukan hanya, tapi memang duit segitu cukup banyak. Tapi poinnya adalah patokan 1 cm 1 juta rupiah itu lebih tepatnya titik tengahnya saja.
Jadi kalau boleh dikata, bisa saja ada yang menjual di atas harga tersebut atau sebaliknya. Ada juga orang yang menjual Cana Barkanya di bawah harga tersebut. Kalau kita pukul rata, misal ada Cana Barka baru lahir dari berukuran 1 cm, harganya sudah 1 juta rupiah sendiri. Dan itu pun tidak mungkin ada yang menjual benar-benar 1 cm. Kalau kita melihat seperti jenis Cana lain, mentok paling berada di ukuran 3-4 cm. Yang artinya jika kita terapkan ke Cana Barka, harganya bakal berkisar 3-4 juta rupiah. Kalaupun kamu siap, saat ini masih jarang atau bahkan mungkin memang belum ada orang yang berhasil melakukan breeding ikan Cana Barka. Apakah nasib Barka bisa di-breeding kayak Auranti? Ngomongin soal breeding, ada satu jenis ikan Cana yang baru-baru ini juga ramai, terutama karena ikan ini berhasil di-breeding. Dan yang menjadi spotlight utama atas kejadian ini adalah Fajar Arif. Begitu banyak yang menyaksikan, khususnya di TikTok, Cana Auranti dengan ukuran sangat kecil, dan sejak skrip ini dibuat, Cana Auranti miliknya masih belum juga dilepas ke publik. Lalu apakah kejadian semacam ini yang terjadi pada Cana Auranti juga akan terjadi pada Cana Barka? Tentu bila iya, dunia percanaan di Indonesia bakal semakin menghebohkan. Apakah harganya bakal turun? Yang jadi pertanyaan sekarang adalah kalau ikan Cana Barka sudah mulai berhasil di breeding juga, apakah harganya bakal turun? Mengingat seiring berkembangnya teknologi, waktu, hingga ilmu, pasti akan ada masanya Cana Barka berhasil di breeding. Dan ketika itu terjadi, apakah akan menjadi mimpi buruk bagi seseorang yang berinvestasi di ikan Cana Barka? Kalau kita lihat dari segi hukum ekonominya, di mana ada permintaan, di situ ada penawaran. Semakin tinggi permintaan, maka harganya juga semakin mahal. Tapi yang jadi anomali adalah kesempatan seperti itu akan dieksploitasi sehingga titiknya akan berbalik ke arah terlalu banyak penawaran. Yang akhirnya malah membuat Cana Barka tersebut melimpah ruah di pasaran dan harganya cenderung turun. Kenapa cenderung dan bukan mutlak? Karena pasti ada beberapa ikan Cana Barka yang tidak terlalu terpengaruh dengan naik atau turunnya harga pasar. Karena yang mereka jual bukan sekedar komoditas, tetapi kualitas. Apakah bakal ada kontesnya? Lalu yang jadi pertanyaan berikutnya adalah ketika Cana Barka sudah mulai sedikit menyebar, apakah nanti bakal ada kontesnya? Sama seperti yang terjadi saat ini pada Cana lain seperti Blue Pulchra, Asiatica, hingga Marulioides. Tapi tentu tidak sembarangan juga untuk membuat kontes seperti itu, karena biasanya harus ada standar penilaian yang pasti dan jelas, agar penilaian ketika kontes Cana Barka nantinya tidak subjektif atau berdasarkan selera saja, melainkan memang benar-benar penilaian angka yang bisa dihitung pasti. Karena tadi, harga Cana Barka yang semakin murah akan menjadikan komoditas, dan komoditas itulah yang membuatnya menghadirkan penghobi-penghobi baru Cana Barka. Dengan adanya kontes, penghobi baru tersebut semakin bersemangat membuat ikannya semakin bagus. Dan dari orang-orang yang giat meningkatkan performa ikan Cana Barka, tentu akan membuat pihak panitia penyelenggara acara akan mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam salah satu kategori kontes. Faktor orang memelihara. Salah satu faktor yang mungkin membuat orang tertarik untuk memelihara ikan Cana Barka terlepas dari harganya adalah ketika karakteristiknya yang memungkinkan digabung dengan beberapa ikan lain. Di antaranya ikan yang paling sering terlihat digabung dengan ikan Cana Barka adalah Altum orinoco, dan termasuk mungkin ikan-ikan kecil lainnya yang ditambahkan sebagai pemanisnya. Selain itu, orang yang memang mengidamkan ikan Cana Barka lalu bisa berhasil membelinya ada rasa kepuasan tersendiri, seperti bisa meraih pencapaian sesuatu. Kemudian, saat ia berhasil memilikinya, kepuasan belum berhenti sampai di situ saja. Masih ada yang namanya pemeliharaan. Jadi si penghobi tadi benar-benar diuji apakah memang
mampu memelihara ikan cana yang katanya termahal ini. Ketika ia bisa memulai cana barca dan memeliharanya dalam jangka waktu yang cukup lama, kebahagiaan akan muncul dengan sendirinya. Kesimpulan. Nah, jadi itulah kenapa pamor ikan cana barca seolah mulai naik lagi dan terlihat seperti meroket. Dan menarik untuk disimak apakah ikan yang dari segi kemahalan juga selalu disandingkan dengan super red arwana mampu berada di titik ini dengan stabil atau enggak. Karena ada juga yang bilang kalau tiap ikan ada masanya. Di sisi lain, ada lagi ikan yang seolah-olah tidak terlalu menjadi tren, tetapi eksistensinya cukup stabil. Apapun itu, cana barca tetaplah seekor ikan gabus dengan keunikan dan ciri khasnya tersendiri. Mulai dari warna hijau kebiruannya, hingga bintik-bintik totol yang ada di sekujur tubuhnya. Kalau menurut kamu gimana? Apakah cana barca mampu mempertahankan eksistensinya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Nakama Aquatic. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.